Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar menerjemahkan dari sebuah makalah atau dari penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Ini berkaitan dengan pendidikan dasar yang ada di Afrika, yaitu tentang apa yang diketahui dan dilakukan oleh guru, apa itu penting. Baik, kita yaitu dari pengantar. Di situ terlihat bahwa ada 7 negara yang ada di Afrika. Itu merupakan negara yang dijadikan populasi atau responden. Dari ketujuh itu diperoleh 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu berapa banyak waktu yang sebenarnya dihabiskan guru untuk mengajar. Yang kedua, apakah guru memiliki pengetahuan konten mata pelajaran yang relevan untuk mengajarkan keterampilan bahasa dan matematika tingkat dasar dan lebih tinggi. Dan yang ketiganya, apakah guru memiliki pengetahuan dan keterampilan pedagogik untuk mentransfer apa yang mereka ketahui kepada siswa. Dan yang keempat yaitu sejauh mana materi guru dan pengetahuan pedagogik itu penting. Jika kita melihat daripada apa yang diutarakan pada makalah, di situ bahwa rata-rata di seluruh negara siswa menerima sekitar 2 jam 50 menit pengajaran per hari atau lebih dari setengah waktu yang dijadwalkan. Ini terutama karena para guru bahkan ketika di sekolah tidak mengajar. Selain itu, pengetahuan mata pelajaran guru sangat rendah. Hanya sekitar 1 dari 10 guru kelas 4 yang menguasai kurikulum bahasa siswanya, dan sekitar seperempat guru gagal dalam tugas-tugas sederhana seperti mengurangkan 2 digit angka untuk guru matematika atau memiliki kata ganti atau kata penghubung yang benar untuk menyelesaikan kalimat guru bahasa. Selain itu juga pada makalah ini terdapat dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian yang terdiri dari bagian 2 dan 3, yaitu berisi tentang pembelajaran siswa yang diukur di 7 negara yang disurvei. Bagian keduanya yaitu bagian 4, 5, dan 6, yaitu untuk menjawab pertanyaan utama yang dari berapa banyak guru yang diajarkan, apa yang diketahui guru, seberapa baik guru mengajar. Bagian 7 dan 8 ini tentang memanfaatkan data menjelaskan variasi dalam upaya pengetahuan keterampilan guru di sekolah. Bagian 9 yaitu membandingkan guru di sekolah negeri dan swasta. Dan yang ke-10 yaitu pembahasan atau kesimpulan. Baik, kita lanjutkan. Bahasan yang kedua yaitu upaya guru mengukur pengetahuan dan keterampilan indikator penyampaian layanan. Indikator pemberian layanan adalah sebuah program yang sedang berlangsung di seluruh Afrika dengan tujuan mengumpulkan ukuran informatif terstandardisasi tentang apa yang diketahui guru sekolah, apa yang mereka lakukan dan apa yang harus mereka kerjakan. Hal ini muncul dari perhatian tentang hasil pembelajaran yang buruk yang diamati dari berbagai ujian siswa serta kekurangan yang terbukti dalam sistem pendidikan berkembang pesat. Kegagalan ini terlihat jelas di seluruh rantai pemberian layanan pendidikan, tetapi paling jelas dan mungkin paling rusak dimanifestasikan di tingkat sekolah. Kemudian, bagian yang ketiga yaitu hasil pembelajaran di sekolah dasar yang ada di Afrika. Dalam dekade terakhir, program pengujian Asosiasi Internasional untuk Evaluasi Prestasi Pendidikan dan OECD utama telah berkembang secara dramatis dengan lebih dari 100 negara peserta pada tahun 2012. Namun, hanya satu negara Afrika, yaitu Sub-Sahara, yang berpartisipasi dalam tes matematika tersebut di tingkat dasar, dan hanya 3 negara yang berpartisipasi di tingkat menengah. Hasil tes rata-rata sekolah menengah pertama tingkat untuk ketiga negara ini menunjukkan nilai ujian rata-rata di bawah nilai persen ke-5 terendah di Amerika Serikat. Sebagian besar siswa bagaimanapun tampil lebih buruk daripada kebetulan berdasarkan item pilihan ganda, menunjukkan bahwa tes tersebut berpotensi tidak dapat diandalkan untuk menunjukkan kinerja pada tingkat yang rendah. Berikutnya yang keempat yaitu berapa banyak guru yang mengajar. Tentunya dalam melakukan penelitian tersebut yaitu diambil 10 guru secara acak, kemudian dilakukan survei awal yaitu dengan melakukan kunjungan dadakan untuk mengidentifikasi, kemudian juga dari identifikasi tersebut diambil secara acak dari guru yang ada di daftar, kemudian ditanyakan
apakah guru itu berada di dalam kelas ataukah mereka tidak ada di dalam kelas atau tidak berada di ruang kelas. Ini untuk pertanyaan berapa banyak guru mengajar. Berikutnya yang kelima yaitu apa yang diketahui guru. Untuk membangun pengetahuan isi guru sekolah dasar, khususnya mereka yang sekolah dasar mau guru bahasa dan matematika mengajar kelas 4 tahun berjalan atau kelas 3 tahun sebelumnya dinilai tiap sekolah. Rata-rata 5 guru diuji di tiap sekolah. Ini sebagai. Dan yang keenam yaitu seberapa baik guru mengajar. Guru tentunya harus mengetahui bagaimana menilai kapabilitas siswa dan bereaksi secara tepat. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan dan membutuhkan berbagai jenis tanggapan dan dengan memberikan umpan balik atas tanggapan tersebut yang biasa disebut dengan pengetahuan konteks pembelajaran. Ketujuh yaitu siapakah guru yang baik. Guru yang baik yaitu ini diukur berdasarkan kualitas dari pengetahuan, kehadiran, dan praktik mereka di kelas. Serum masih rendah dari 7 negara yang telah disurvei. Selanjutnya untuk mengeksplorasi karakteristik guru yang diamati yang berkolerasi lebih baik kualitas mengajar di sekolah dasar negeri. Dengan kata lain, guru mana yang absen lebih sedikit seringkali lebih berpengetahuan dan memiliki keterampilan yang lebih baik di kelas. Yang kedelapan yaitu sejauh mana kualitas guru itu penting. Untuk menilai pengaruh kualitas guru terhadap prestasi siswa menghadapi berbagai tantangan pertama 4 dimensi kualitas guru, semuanya berkaitan dengan ukuran tes individu siswa skor. Tersedia di berbagai tingkat agregasi. Keterampilan kelas yang diukur hanya bervariasi antar sekolah karena hanya satu guru per sekolah yang diamati. Ketidakhadiran guru yang diukur dan pengetahuan pedagogi bervariasi antara guru. Meskipun orang dapat berargumen bahwa beberapa item dalam bagian pedagogi adalah mata pelajaran khusus. Terakhir, pengetahuan konten guru bervariasi antar mata pelajaran guru. 9 itu bagaimana sekolah swasta dibandingkan dengan sekolah negeri. Pada prinsipnya, kinerja swasta tidak terlalu tinggi secara seragam. Meskipun beberapa pasar mungkin mendukung sekolah swasta yang relatif berkualitas rendah. Selain itu, pengaturan penerimaan pendaftaran sekolah swasta lebih dibatasi, sehingga dengan pembatasan itu muncullah sekolah-sekolah orang yang lebih kaya. Terakhir yaitu pembahasan dan kesimpulan. Dalam makalah ini melaporkan tentang apa yang diketahui oleh guru sekolah dasar di Afrika menggunakan data perwakilan atau data dari beberapa sampel dari program survei yang sedang berlangsung. Data indikator penyampaian layanan, temuan ini memberikan gambaran tentang upaya, pengetahuan, dan keterampilan guru. Meskipun ada variasi signifikan dalam kualitas guru, baik di dalam maupun di seluruh negara, bahkan dengan mempertimbangkan variasi ini, bagaimanapun jika pengajaran yang memadai diidentifikasi oleh siswa yang selama sebagai besar waktu yang dijadwalkan diajarkan oleh guru dengan setidaknya pengetahuan pedagogi dasar dan pengetahuan mata pelajaran minimum dalam bahasa matematika, maka sangat sedikit sekolah dasar negeri. Itu gambaran tentang sedikit makalah yang ada yang dilakukan oleh para peneliti. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.